Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Ekonomi bersama Ibu Lutfi. Kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Di kelas 11, kemarin kita sudah belajar membaca-baca tentang apa itu pendapatan nasional. Nah, kali ini kita akan langsung saja menghitung-hitung, praktek menghitung pendapatan nasional. Nah, di sini sudah ada pendapatan nasional. Oke, saya share screen dulu. Mana ya? Ini ya. Oke. Nah, salah satu materi di pendapatan nasional ini kita belajar tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Itu bahasa Inggrisnya GDP. Kemudian ada PNB, yaitu produk nasional bruto. Kalau bahasa Inggrisnya Gross National Product. Kemudian selanjutnya ada PNN, produk nasional neto. Bahasa Inggrisnya adalah Net National Product atau NNP. Kemudian selanjutnya ada pendapatan nasional neto atau NNI. Ini bahasa Inggrisnya Net National Income. Kemudian selanjutnya ada pendapatan disposable atau disposable income, DI seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia ini GDP ini disebut juga sebagai PDRB. Kalau PDRB itu lingkupnya itu adalah daerah kota. Sedangkan kalau GDP ini lingkupnya ini kita untuk mencari pendapatan nasional secara yang dihitung dalam lingkup suatu negara seperti itu. Nah, jadi perhitungan pendapatan nasional ini adalah seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi produk domestik bruto ini digunakan untuk menghitung GNP atau Gross National Product. Nah, cara menghitung GNP ini kita harus terlebih dahulu mengetahui GDP-nya berapa. Setelah diketahui GDP-nya berapa, kemudian kita jumlah dengan pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Jadi kalau GDP itu apa sih? GDP itu adalah produk domestik bruto, yaitu nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi di negara tersebut selama 1 tahun itu dapat menghasilkan barang dan jasa apa saja. Nah, itu dihitung di dalam GDP. Satuannya itu kalau di Indonesia itu bisa dalam satuan rupiah, bisa juga dalam satuan dolar. Nah, tergantung menghitungnya pakai satuan apa seperti itu. Nah, produk yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut ini dihitung juga yang dihasilkan di perusahaan nasional maupun unit maupun perusahaan asing. Jadi perusahaan asing yang ada di negara Indonesia itu tentunya juga akan masuk ke dalam GDP, Gross Domestic Product seperti itu. Akan tetapi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ini tidak dihitung ke dalam GDP seperti itu. Kemudian selanjutnya GDP ini dijumlah dengan PFPN atau pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Nah, PFPN ini apa sih? Jadi PFPN itu adalah nilai produksi
yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu nanti masuk ke dalam PFPN, kemudian perusahaan yang dari Indonesia, kemudian dia memproduksi barang dan jasa yang ada di luar negeri, itu nanti juga masuk ke dalam PFPN. Nah, selanjutnya untuk menghitung GNP, ini dari GDP ditambah dengan PFPN, pendapatan neto atas faktor luar negeri. Dijumlah nanti ketemu GNP atau Gross National Product. Nah, setelah ketemu GNP, kita bisa menghitung NNP atau Net National Product. Nah, NNP ini dihitung dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan atau depresiasinya apa sih? Jadi, nilai depresiasi ini harus dikurangkan dari produk nasional bruto. Jadi yang menjadi perhitungan penyusutan misalkan faktor produksi yang ada di negara Indonesia, contohnya punya mesin pencetak pisau atau mesin untuk memproduksi kacang atom gitu. Nah, itu kan mesinnya itu kan ada penyusutan kan. Nah, itu nanti dihitung kemudian dijadikan komponen penyusutan ini. Setelah GNP dikurangi penyusutan nanti ketemu NNP. Nah, NNP ini nantinya akan digunakan untuk menghitung NNI atau Net National Income. Nah, untuk menghitung NNI ini, kita dapat menghitung dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, mungkin banyak kan yang bertanya, pajak tidak langsung itu seperti apa sih? Contohnya, sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin bahwa pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang secara tidak langsung itu konsumen itu membayar, tapi itu dia itu tidak sadar kalau dia itu bayar. Contohnya beli HP. Nah, misalnya beli HP seharga 1.500.000 di toko Devetronic. Misalkan Devetronic jualan HP. Nah, saya beli HP seharga 1.500.000. Saya bayar 1.500.000. Nah, jadi harga HP 1.500.000 itu tuh sudah termasuk pajak. Jadi sudah melekat pajak sebesar 500.000 di HP tersebut. Jadi pada dasarnya HP tersebut itu harganya 1 juta. Tetapi karena ada pajak, jadi harga di toko itu HP-nya jadi 1.500.000 seperti itu. Nah, setelah ketemu NNI, ini kita bisa menghitung PI atau pendapatan perorangan. Nah, jadi kalau kita mau menghitung di negara Indonesia itu pendapatan per orangnya berapa ya? Nah, kita dapat menghitung dari NNI ini dikurangi dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial, dan asuransi. Nah, ini laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi ini ditambah jumlahnya sekian, kemudian ini nanti menjadi pengurang NNI, selanjutnya ditambah juga dengan transfer payment. Biasanya kan suatu negara itu kan dapat duit ya, dapat duit dari negara lain, mungkin bantuan atau apapun itu. Nah, itu masuknya ke dalam transfer payment. Setelah itu, kita jumlahkan dengan transfer payment, kita akan menemukan PI atau pendapatan perorangan. Nah, personal income ini nanti dapat digunakan
untuk menghitung DI. DI ini adalah disposable income. Disposable income ini dihitung dari PI dikurangi pajak langsung. Kalau pajak langsung itu berarti orangnya itu dengan sadar membayar pajak, misalkan ke KPP Pratama Wonosari. Nah, itu nanti akan dihitung di kantor pajak besarnya pajak seseorang itu tuh berapa setelah dia bayar pajak. Nah, dapat diketahui disposable income-nya. Nah, disposable income ini adalah pendapatan yang dibelanjakan. Jadi, berapa sih besarnya pendapatan yang digunakan seseorang untuk konsumsi dan untuk saving-nya itu berapa? Nah, ini bisa dihitung dari disposable income ini. Oke, jadi materinya sampai sini ya. And show dulu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke soalnya. Oke, saya ambilkan soal dulu.